kasih Anda masih bersama kami di Berita Maluku. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Protes pemilihan dekan di Universitas Patimura, puluhan mahasiswa geruduk kantor Rektorat Unpati. Sebuah minibus di Seram bagian barat masuk jurang, sang sopir terluka parah. Mesin mati, sebuah kapal mudik Nataru terombang-ambing di Laut Ambon. Perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 tak lama lagi menjelang. Sejumlah persiapan pengamanan terus dimatangkan, termasuk Kota Ambon. Sebanyak 792 gereja di Kota Ambon menjadi target pengamanan Operasi Lilin Salawaku 2025. Selain tempat ibadah, pengamanan juga dilakukan di terminal, pelabuhan, bandara, wisata, serta pusat perbelanjaan di Kota Ambon dan sekitar. Kapolda Maluku, Irjen Pol Dadang Hartanto, dalam apel pasukan pengamanan Natal dan Tahun Baru atau Operasi Lilin Salawaku di lapangan Tahapari Tantu Ambon, mengatakan pengamanan ini sekitar 3.521 personel polisi, tentara serta unsur lainnya dikerahkan termasuk untuk pengaturan lalu lintas. Kemudian antisipasi potensi gangguan keamanan sebelum hingga setelah Natal dan selama periode liburan akhir tahun. Operasi Lilin Salawaku tahun 2025 dan Nataru 2026 ini kita akan menurunkan kekuatan gabungan dari Polri, pemerintah daerah, dan bahkan didukung oleh organisasi jumlah total 3.421. Jadi itu bisa bertambah dengan yang standby, yang operasi di lapangan. Kekuatan yang standby juga kita siagakan, terutama tentu target kita semua pelaksanaan kegiatan masyarakat, baik ibadah, berlibur maupun aktivitas pergerakan itu berjalan dengan lancar, aman, dan sukses. Pengamanan Hari Besar Keagamaan di Kota Ambon dan sekitar ini juga melibatkan unsur lain seperti Dinas Perhubungan, Basarnas, Jasara Harja, serta unsur lainnya termasuk Ormas Keagamaan. Muhammad Sarusunet dan Juhri Samaneri melaporkan dari Ambon. Lonjakan penumpang mudik Natal dan Tahun Baru mulai terjadi di pelabuhan penyeberangan kapal ASDP lintasan Ambon ke Pulau Seram. Menghindari penumpukan penumpang maupun kendaraan di pelabuhan pada arus mudik dan balik, ASDP Ambon menyiapkan 6 armada serta ekstra tambahan pelayaran hingga dini hari. Seperti di pelabuhan penyeberangan Hunimua, Kabupaten Maluku Tengah, menuju pelabuhan Waipirit, Kabupaten Seram bagian barat. Pihak ASDP Cabang Ambon mulai membuka posko layanan di 2 pelabuhan terpadat di Provinsi Maluku ini. Di posko ditempatkan petugas ASDP, TNI Polri, hingga layanan kesehatan maupun rest area guna melayani pemudik secara maksimal. Pelabuhan Hunimua Waipirit menjadi area pantauan arus mudik Natal dan Tahun Baru secara nasional karena merupakan penyeberangan terpadat di Maluku. Puncak arus mudik di pelabuhan ini diprediksi mulai terjadi pada hari Minggu 21 Desember hingga 1 hari jelang hari Natal. Menghadapi kepadatan penumpang maupun kendaraan di pelabuhan, ASDP Ambon dan pemerintah daerah Maluku menyiapkan 6 armada kapal feri. Ekstra tambahan pelayanan juga diberlakukan hingga dini hari guna mengurai penumpukan penumpang maupun kendaraan. Hari ini itu polanya 51, dalam arti 5 operasi 1 op, dan seterusnya. Apabila di puncak yang kami prediksikan
di H-3 apabila terjadi peak season atau kepadatan, itu kami bisa tambah 1 kapal. Jadi kami lakukan operasi 6 kapal. Trip kami normal itu jam 21.00 itu terakhir. Tapi kalau kondisi di angkutan Natal 2025, Tahun Baru 2026 itu otomatis akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Tetap penambahan trip tetap kami utamakan. Pada mudik kali ini, jumlah penumpang di Pelabuhan Hunimua diprediksi meningkat 6%, roda 2 naik 7%. Sementara roda 4, 4%, bus 7%, truk angkutan logistik naik hingga 11% dibandingkan dengan tahun lalu. Tiar dan Juhri Samneri melaporkan dari Maluku Tengah. Melaporkan dari KSOP. Sebuah kapal feri KMP Bahtera Nusantara 02 mati mesin di tengah laut saat menuju Pulau Banda dan Tual. Kapal mengangkut ratusan pemudik Natal dan Tahun Baru ini terpaksa ditarik menggunakan 2 tugboat milik navigasi ke Pelabuhan Yos Sudarso. Kapal motor penumpang KMP Bahtera Nusantara 02 milik Pemda Maluku ini ditarik balik ke Pelabuhan Yos Sudarso Ambon setelah terombang-ambing di perairan Pulau Ambon selama 10 jam pada hari Jumat. Kapal mengalami kerusakan mesin saat dalam perjalanan dari Ambon menuju Banda Maluku Tengah dan Tual Maluku Tenggara. Kapal berangkat membawa sekitar 130 penumpang yang merupakan penumpang mudik Natal dan Tahun Baru kedua daerah ini. Kapal ini telah dievakuasi ke Pelabuhan Yos Sudarso Ambon dengan seluruh penumpang selamat. 130 penumpang kini dialihkan ke KN Bacan milik Distrik Navigasi Ambon dibawa ke Pulau Banda, Tual, guna menghindari penumpang telantar di pelabuhan. Tiar dan Juhri Samneri melaporkan dari Ambon. Informasi tadi menutup perjumpaan kita di Berita Maluku. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan bertugas, saya Marta Watratan berterima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.